Halo cuy, balik lagi nih sama gua. Entah kenapa kok gua rajin banget bikin lanjutan manga ini ya. Ya mungkin karena mau lebaran juga. Kalau gua bahas manga yang baru, takutnya malah nggak keurus gitu cuy. Pas gua lagi mudik. Dan ya adanya gua di sini udah pasti dong bakalan ngelanjutin pembahasan manga yang berjudul Tatsumigahara San no Awikara wa Nigerarenai. So langsung aja, gak usah intro dah. Kemarin nyeritain Mondo yang diberi harapan palsu oleh Kouchan. Udah sih kalau kayak gini lu masih belum tobat buat suka sama cewek yandere, gua udah nggak tahu lagi cuy. Setelah itu ditampilin Aoi kesayangan kalian yang karena tahu kejadian kemarin memberi makanan buat si Mondo dengan sebuah menu bubur spesial untuk orang tersayangnya. Di sini Mondo sedikit shock karena kejadian sebelumnya kan, merasa sedikit terhibur cuy. Dan ia juga bertanya, kenapa kalian nggak pernah bercerita tentang diri kalian atau dunia luar? Aoi ngejawab, itu nggak bagus dengan wajah seremnya. Serta ia juga mengatakan kalau Mondo hanya cukup hidup bahagia di sini bersamaku. Oleh karena itu, kau tak perlu tahu apapun. Karena Aoi semakin mendekat, Mondo mencoba menanyakan hobi dan hal lain gitu cuy kepada si Aoi, yang ngebuat Aoi ini terdiam dan tertawa puas gara-gara tingkah polosnya si Mondo cuy. Dan ia bilang kalau Mondo itu sangat menarik. Singkat cerita, si Mondo diantar ke kamar barunya oleh si Kouchan. Walau kita tahu sifat buruk dari si Kou ini sebelumnya ya kan, di sini Kouchan memberikan kamar buat si Mondo dengan bebas gitu cuy, tanpa adanya rantai dan halangan apapun. Karena Kou juga percaya ke Mondo kalau dia nggak bakal berani macam-macam. Si Kouchan juga memberikan kunci kepada Mondo yang fungsinya siapa aja yang bisa dapetin kunci itu dari si Mondo, maka ia akan hidup bersama Mondo dan merawatnya. Oleh karena itu mereka semua berusaha untuk mendapatkan kunci tersebut cuy nantinya. Si Mondo bilang, tapi aku udah mengambil kunci dari Aoi dan Midori kemarin. Kau bilang kalau itu lain lagi cuy, dan kini peranturannya berbeda dari sebelumnya. Dan tenang aja, semua dari kita pasti membutuhkan Oni-chan. Oleh karena itu kita semua akan membiarkanmu memutuskan semuanya. Oke, jadi buat yang nggak ngeh, game yang dibuat 5 yandere ini berubah cuy. Dan sekarang keputusan ada di tangan si Mondo. Dengan kunci yang ia pegang, kepada siapakah ia akan memilih seseorang untuk merawatnya. Jadi kini ia diberi waktu untuk memilih siapa antara Akane, Aoi, Midori, Momo, atau Kouchan. Cuma bukan berarti Mondo ini harus memilihnya sekarang cuy, dan itu sebabnya cerita manganya masih berlanjut. Setelah itu semua Mondo masih berpikir perihal kuncinya. Tiba-tiba datang Midori yang mau pipis di depan Mondo gitu. Waduh, ada apa nih bro? Ternyata si Midori ini ingin menebus kesalahannya kemarin cuy, karena dia nggak ingin dibenci oleh orang yang ia sukai. Tolong jangan membenciku, kata Midori. Ternyata Midori yang kalian benci, ternyata dia ini tipe yandere yang tsundere gitu cuy. Ya walaupun gue juga baru tahu ada perpaduan kayak gitu. Karena Mondo nggak enak, dia mencoba menghentikan si Midori cuy. Midori bertanya, apakah kau tidak marah? Lalu Mondo bilang cuy kalau dia nggak pernah marah ke Midori, walaupun dia bener-bener takut waktu itu. Dan ya Mondo dapet ciuman pertama dari Midori. Waduh. Si Mondo shock karena kejadian itu, dan di sisi lain Midori yang bener-bener lemes gitu cuy gara-gara apa yang ia lakukan sebelumnya. Dan Midori punya tekad kuat untuk dapetin si Mondo kembali. Lalu di tempat Mondo ada si Momo yang mengantarkan makanan kepada Mondo. Dan gue kasih tahu sedikit kalau Mondo ini sedikit tertarik sama nih bocah SMP cuy. Ya seperti yang gue omongin dulu, kalau Mondo itu kayak kalian cuy, suka sama bocil. Di sini Mondo mencoba buat berbincang sama Momo dengan membicarakan seragamnya. Cuma tatapan Momo nggak jauh berbeda dengan saudarinya yang lain. Mondo sedikit takut dengan tatapannya. Cuma walaupun dia ini agak tidak ramah, kalau dia ini memberikan kuncinya, maka ia akan merawatnya. Tapi ya itu pikiran cabul dari si Mondo. Malam telah tiba, Mondo tertidur pulas gitu cuy di kamarnya. Cuma ada yang masuk ke kamar si Mondo. Lalu ada Momo yang menodongkan senjata kepada si Mondo saat ia tertidur.
Mondo bangun dan terkejut dengan ini semua. Mondo juga panik gitu cuy, dan bilang kalau dia gak mencoba kabur lagi seperti sebelumnya, maka tolong ampuni aku. Momo bilang sangat menyedihkan. Kau masih takut dengan hal yang seperti ini? Jika hal seperti ini nyata, maka sudah ada lubang di kepalamu sebelum perbincangan ini. Dan ini adalah peringatan supaya kau tahu posisimu sekarang itu bagaimana. Dari awal Aoi yang mau menusukmu, Midori yang membuangmu, dan kini aku sadar kalau kau benar-benar bodoh, kata si Momo cuy. Jika kau masih tetap seperti ini, maka nikmatilah harimu hingga kau terbunuh. Karena omonganmu barusan, Mondo menangis. Dia bilang ia sudah mencoba beberapa hal cuy, dan gak ada yang bisa ia lakuin lagi. Paginya ia didatangin Akane yang dia itu putri tertua dari saudari-saudarinya. Dia kelihatan kalem dan lemah lembut gitu cuy, karena ia melihat Mondo yang sepertinya nggak baik-baik aja karena kejadian semalam ya kan. Mondo langsung diberi pelukan hangat oleh si Akane. Waduh. Akane juga bilang, Onesan udah memperhatikanmu sepanjang waktu dan kamu sudah melakukan yang terbaik. Dan di sini Mondo tersadar kalau ia itu sering mengingat tentang masa lalunya saat bersama saudari Yandere ini. Mungkin itu ada kaitannya cuy antara masa lalu si Mondo dengan cewek Yandere ini, tapi gua juga belum tahu apa itu. Tanpa sadar Mondo menjatuhkan kuncinya cuy, dan Akane mencoba mengambilnya. Cuma si Mondo panik cuy dan sangat ketakutan akan itu semua. Dan tanpa ragu, bodohnya si Mondo, ia malah menelen kunci tersebut gitu cuy. Agar semua nggak memperebutkan kunci tersebut, Akane shock dong, dan Mondo kelihatan gak baik-baik aja. Dan saat Mondo ini bangun, ternyata dia itu pingsan cuy, karena tersedak saat menelen kuncinya. Beruntung ada Akane yang memberi pertolongan pertama untuk si Mondo. Dan Akane juga memberi kunci baru untuk si Mondo cuy, yang lebih besar tentunya ya, agar gak ditelan lagi itu sama si Mondo. Karena udah selesai, Akane meninggalkan Mondo, dan Mondo bener-bener berpikir gak ada satupun yang bisa ia percaya di tempat ini, dan jalan yang terbaik adalah kabur. Namun semua cewek di sini punya senjata dan juga ada pria bertopeng. Mondo gak mungkin bisa lari dengan keadaannya yang seperti ini. Di sisi lain ditampilin Akane yang ada di suatu tempat. Ia bilang udah lama gak bicara seperti ini. Kau tidak berubah. Kau masih sama seperti yang dulu. Waduh. Apakah nih cewek Yandere ada hubungannya dengan masa lalu Mondo cuy? Gua juga belum tahu. Dan makanya gua udahin di sorry cuy. Lanjut. Saat Mondo berpikir gimana caranya untuk keluar, datang Momo lagi cuy, yang mengantarkan makanan. Dikarenakan yang bertugas sekarang sedang sakit, jadi Momo lah yang menggantikannya. Ya, Mondo sedikit tahu kalau yang sakit pastinya Midori, karena ia sangat ceroboh gitu cuy. Di sini Mondo lihat makanan yang dibawa Momo itu instan semua cuy. Di antara saudarinya yang baik, cuma Momo lah yang memperlakukannya dengan sangat buruk. Dan tipe seorang gitu yang gak ingin berurusan dengan si Mondo. Dan karena hal itu, Mondo kepikiran sesuatu. Mondo mencoba bilang, mungkin aku akan memberikan kunci ini kepadamu. Momo awalnya menolak cuy, dan Mondo bertanya, gimana kalau aku memberinya kepada si Aoi? Momo ngejawab, aku harap Anda gak terkecoh lagi sama Aoi. Dan Mondo mencoba jurus terakhirnya. Momo-chan, kau suka sama Aoi bukan? Momo bilang, aku bener-bener muak denganmu. Cuma wajah dari Momo bener-bener memerah cuy. Dan ya, Momo akhirnya melihat Mondo saat berbicara. Mondo bilang cuy kalau Momo itu sangat gak suka dengannya. Cuma kenapa Momo lah yang sering beraktivitas dengan dirinya? Apakah kau takut salah satu saudarimu akan tertarik kepadaku? Dan dilihatin dari wajah Momo sepertinya itu bener cuy. Dan oleh karena itu, agar semua nggak terjadi, maka Mondo akan pergi dari sini. Ia akan melarikan diri. Cuma ia nggak bisa kalau sendirian. Aku nggak tahu apa alasan mereka ini semua menahanku. Aku juga nggak tahu alasan aku nggak bisa melarikan diri dari tempat ini. Oleh karena itu, aku memerlukan sekutu. Dan aku bertanya kepadamu, Momo-chan, jika kau menolaknya, pilihanku akan jatuh ke Aoi. Dan jika kau setuju, aku tidak akan menyentuh Aoi lagi. Oleh karena itu, mari kita bikin
kesepakatan. Dan manganya udah lanjut ke volume kedua cuy. Dan ya mungkin gue udahin di sini dulu, karena kalau gue paksa lanjut nanti bakalan nanggung cuy. Soalnya ya udah beda volume gitu. Jadi ya mungkin gue udahin dulu pembahasan manga di part kali ini coy. Dikarenakan next part gak ada dari manga yang translate bahasa Inggris, mungkin adanya bahasa Jepang, kalau gak gitu bahasa Rusia. Gue juga gak bisa bahasanya cuy. Mungkin bisa gue bikinin, tapi gue pakai translate. Ya gue tanya sama kalian aja gitu, kalian bersediakah kalau gue bikin lanjutannya tapi dengan bahasa yang gue translate gitu cuy. Tapi ya dari pembahasan video yang kemarin udah agak sedikit gitu cuy yang tertarik sama pembahasannya. Oleh karena itu gue tanya sama kalian, ini perlu dilanjut atau udah di volume pertama aja? Jadi ya mungkin segitu dulu pembahasan manga dari gua. Jangan lupa like dan subscribe-nya, biar kalau rame sih pasti gua lanjutin. Jadi ya gitu aja sih. So gua Ramstaku. Thank you.